Sejak kapan Jen tinggal bersama dengan keluarga Bapak? Pada akhir bulan Agustus, sudah sekitar 3 bulan. Bagaimana tinggal bersama Jen? Pada awalnya memang berat rasanya, karena beragam perbedaan budaya dan juga kebiasaan. Tapi sekarang tidak masalah. Hal sulit seperti apa itu misalnya? Hanya masalah kecil sih, seperti misalnya di hari Selasa, Rabu, dan hari lainnya. Biasanya sekitar jam 11 malam dan di hari libur pada saat pagi hari. Jen selalu mendengarkan musik di kamarnya. Tapi, kalau sama seperti pada saat di Amerika, mendengarkan musik itu dengan suara yang kencang. Walaupun biasanya diperbolehkan mendengarkan musik dengan suara yang kencang, tapi ketika larut malam, di hari libur dan pagi hari itu kurang baik saya rasa. Untuk itu, apa yang Bapak lakukan? Pada hari Minggu sekitar jam setengah 8 pagi, saya dan istri saat itu masih tertidur. Sampai terdengar musik rock dengan suara yang kencang. Suara itu langsung terdengar ke dalam kamar, dan kami hanya bisa mendengarkan. Karena rumah di Jepang itu temboknya tipis, jadi suara bisa terdengar ke dalam rumah. Tidak peduli seribut apapun saat Jen mendengarkan musik di kamarnya, untuk itu saya memberikan pemahaman tentang itu kepadanya. Sejak saat itu, saya membuat peraturan. Apabila mendengarkan musik dengan suara yang kencang, hanya bisa dilakukan sampai jam 10 malam. Dan di hari libur, hanya boleh ketika telah lewat jam 8 pagi. Mendatangi kamar Jen dan mendengarnya sendiri adalah pemikiran yang bagus. Seberapa berisiknya itu Bapak jadi langsung paham. Iya. Apakah ada masalah yang lain? Benar juga. Ada satu hal yang tidak saya suka. Pada saat awal dia datang ke Jepang, pada saat jam makan dan di waktu makan cemilan, dia tidak memakan makanannya. Dia justru makan dan membuka kulkas di waktu yang tidak biasa. Malam hari, di saat semuanya sedang menonton televisi, Jen diam-diam pergi ke dapur, membuka kulkas dan mengambil jeruk lalu memakan jeruk itu. Pada akhir pekan pun, dia tidak bangun untuk sarapan pagi. Sekitar jam 11, dia makan roti panggang dan tidak membicarakannya terlebih dahulu dengan saya. Lalu saya berbicara dengan Jen. Walaupun itu hal yang biasa di Amerika, di Jepang kita tidak melakukan itu. Benar. Biasanya seharusnya menanyakan terlebih dahulu kepada Bapak apakah boleh dimakan. Baru setelah itu boleh memakan makanan yang ada di kulkas. Karenanya, memakan makanan itu biasanya dilakukan pada saat jam makan ataupun makan cemilan. Apabila ingin makan di lain waktu, saya mohon, silakan tanyakan terlebih dahulu pada saya. Setelah itu, apa yang terjadi? Setelah itu, kalau Jen ingin makan di waktu yang tidak biasa, dia bertanya terlebih dahulu pada saya. Syukurlah kalau begitu. Iya. Setelah itu, pernah sekali temannya Jen berkunjung untuk main. Apa dia orang Jepang atau Amerika? Dia orang Amerika yang tinggal di Hokkaido. Karena kuliahnya sedang libur, dia datang kemari di hari Jumat. Apa Jen bilang ke Bapak kalau temannya akan datang untuk main? Iya, hari Selasa dia bilang kalau temannya akan main kemari. Dan dia juga bertanya apakah boleh menginap. Saya bilang tentu saja boleh. Tapi ketika saya bertanya berapa hari temannya akan menginap, dia menjawab sekitar 1 minggu. 1 minggu? Lama juga ya. Iya, kalau hanya 2 sampai 3 hari, saya tidak keberatan. Kalau 1 minggu, saya rasa, dan saya bilang padanya, kalau sekitar 3 hari boleh saja. Tapi kalau 1 minggu, maaf tidak bisa. Lalu bagaimana dengan temannya? Dia menginap di sini sampai 3 hari. Lalu dia menginap dengan 2 orang temannya yang berada di Tokyo selama 2 hari. Di Amerika mungkin tidak masalah menginap sampai 1 minggu karena memang rumah di sana luas. Tapi di sini tidak begitu luas dan untuk membantunya selama 1 minggu, saya rasa juga sulit. Benar juga. Ngomong-ngomong, apakah Jen pernah pulang terlambat saat bermain dengan temannya? Saat pergi keluar, memang pulangnya selalu tepat waktu pada saat jam malam pukul 10. Tetapi, Jen sering mengobrol dengan pacarnya sampai larut malam di sini. Pacar Jen juga orang Amerika yang sedang belajar di universitas yang sama dan sedang tinggal di Tokyo sekarang. Pacarnya itu sering bermain kemari. Kalau datang di siang hari sih sama sekali tidak masalah. Tapi dia datang setelah jam makan malam dan entah sudah berapa kali tidak pulang walaupun sudah sekitar jam setengah 12. Di rumah anak saya masih kecil.
Di jam 9 mereka sudah pada tidur. Karenanya, saya pun juga ingin cepat tidur. Saya pernah membicarakan hal itu dengan Jen satu kali. Lalu bagaimana? Karena Jen mengira saya masih terbangun sampai dengan larut malam. Dia berpikir bahwa tidak masalah meskipun pacarnya belum pulang sampai dengan jam setengah 12 pun. Oleh karena itu, apabila sudah menginjak malam hari pukul sekitar setengah 10, saya meminta pacarnya untuk segera pulang. Kalau begitu, walaupun ada masalah, bila dibicarakan akan baik-baik saja ya. Iya, Amerika dan Jepang memang memiliki kebiasaan yang cukup berbeda. Dan saya pikir Jen juga ingin mengingat kebiasaan-kebiasaan orang Jepang selama dia berada di Jepang. Karena apabila dibicarakan, dia juga akan mengerti. Dan setiap hari tentunya akan menjadi hari yang menyenangkan.